نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai dengan saat ini masih Allah berikan sehat, yaitu sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehingga kita mampu berjalan dari rumah kita untuk menuju rumah Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan salat subuh berjamaah sambil kita beriktikaf, mari kita melihat bacaan-bacaan yang memang barangkali ada perlu buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat juga seiring salam yang tidak berhenti intinya kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih coba kita melihat bagaimana sebenarnya kehidupan manusia ini, karena setiap manusia itu atau individu itu berbeda di dalam melaksanakan, di dalam menaklukkan stres. Karena ada beberapa pendapat stres yang berlanjut ini akan mengakibatkan kelainan pada jiwa kita. Tapi stres ini juga perlu selama masih bisa kita kontrol. Tidak stres yang berlebihan. Ya. Kalau kita tidak punya stres, tentunya barangkali tidak ada bercita-cita apa-apa, itu tidak ada. Tapi dengan adanya stres yang terkendali ini, insya Allah kita apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Walaupun memang setiap orang itu berbeda-beda stresnya. Kemudian pandangan Islam, stres itu adalah soal ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi stres itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mengelola stres itu sehingga kita tidak keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama tidak memandang sesuatu yang negatif. Bahkan stres adalah sesuatu yang diperlukan demi perkembangan manusia itu sendiri. Jadi itu makanya stres ini perlu adalah untuk perkembangan manusia itu sendiri. Kemudian dengan stres inilah kita dinilai apakah kita ini termasuk orang-orang yang sabar atau orang tidak sabar. Tidak sabar ini, sabar adalah merupakan tanda keimanan seseorang, atau stres itu semacamnya, itu merupakan diuji oleh Allah iman-iman kita ini di dalam kehidupan kita, diuji oleh Allah, diuji iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita stres, tentunya ditetapkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah sebuah pertanda bahwa seseorang itu bertauhid, ya, menilai agama Allah akan memberikan kepada kita sesuatu ujian itu.
Jadi orang-orang yang stres adalah hamba-hamba terpilih untuk memasuki kebahagiaan yang hakiki. Jadi ini merupakan kebahagiaan yang ini dipilih oleh Allah supaya mendapatkan kehidupan yang hakiki kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada manusia yang lebih banyak, yaitu mendapatkan cobaan-cobaan daripada umat ini, namun dia bisa bersabar apapun cobaan yang kita miliki, namun kita tentu bisa bersabar di dalam menghadapinya, walaupun memang itu stres yang kita hadapinya. Kemudian berikutnya, barang siapa yang selalu melatih dirinya itu berusaha atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita stres ini bisa terkendali dengan baik, dengan benar, menjadi penyebar jalan terbaik untuk memperoleh kesabaran. Untuk memperoleh kesabaran ini adalah yaitu kebiasaan melihat sisi baik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita itu, atau merupakan harga diri pada menempatkan diri kita itu supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran itu surat Taubah itu ayat 127 yang artinya adalah, dan tidaklah mereka orang-orang munafik itu memerhatikan bahwa mereka diuji berkali-kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertambah dan tidak pula mengambil pelajaran atas ujian tersebut. Banyak ujian yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, ujian-ujian ini merupakan cobaan atau rahmat dari Allah SWT. Sejauh mana kita bisa bersabar di dalam menghadapi itu, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Manusia akan melakukan sesuatu dengan cara yang sesuai dengan akhlak dan kebiasaannya. Itu sebenarnya manusia. Kalau dia dalam kehidupan ini bekerja dan mengadakan hubungan dengan siapa saja, dengan apa saja, dalam bekerja tentunya ini harus mempunyai kebiasaan sabar, karena sabar itu adalah merupakan ujian Allah SWT. Setiap orang akan berbuat sesuai dengan cara atau aliran dan kebiasaan yang dikenalnya. Jadi ini memang kita sudah dalam kehidupan kesehariannya, itu hidup kita bukan hanya setahun 2 tahun. Coba kalau kita lihat kehidupan kita 60-70 tahun,
kita tidak belajar dengan keadaan itu, bagaimana kita? Ya, bagaimana kita ke depan? Tentunya kalau ini yang kita pertahankan, stres yang berlebihan ini akan membawa akibat pada fisik, pada mental kita. Kemudian daripada itu tentunya setiap orang itu akan berbuat sesuai dengan cara, aliran dan kebiasaannya yang dikenalnya. Jadi sebenarnya ini menyangkut dengan kebiasaan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari. Karena untuk mengatur bagaimana supaya stres kita tidak berlebihan, tentunya harus punya ilmu, pengetahuan. Jadi ilmu itu wajib sebenarnya. Talabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Untuk ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Jadi dengan ilmu itulah kita hidup dengan baik dan benar. Kemudian apapun dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan masa usia kita, makan yang kita makan kita itu, ya, itu dari makanan itu yang menyebabkan kita berbagai macam penyakit yang terjadi pada diri kita. Ya, seperti penyakit yang memang penyakit jantung sekarang, diabetes mellitus itu penyakit kencing manis, penyakit hepatitis, penyakit hati, berbagai macam penyakit itu disebabkan karena keadaan tentunya pertama makanan gizi yang kita makan. Karena memang tentunya hal-hal yang kita gunakan sekarang ini, ada juga saya baca buku mengapa orang bisa sakit jantung, bisa terjadi pembuluh darah yang menyumbat. Itu banyak mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang berwarna. Makanan yang berwarna itu kalau kita konsumsi berlebihan, berlama-lama itu akan mengakibatkan itu. Bisa terjadi karat pada arteri, pada vena yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi oleh karena itu ini yang perlu kita batasi. Cara batasi adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau nggak tahu kita gizi yang baik, bagaimana tanya pada ahli gizi. Ahli gizi banyak kok sekarang mana-mana. Jadi dengan demikian kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tertentu. Namun seorang pendusta itu akan mengerjakan sesuatu itu seperti membalas nikmat Allah dengan maksiatan, dengan kemaksiatan, dan mengingkari nikmat itu. Jadi banyak kita ini yang mengingkari daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan orang yang mukmin itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan keadaannya, seperti mensyukuri nikmat orang yang mukmin, kemudian mencintai Allah, kemudian mengagungkannya, merasa malu dengan Allah SWT kalau kita berbuat yang tidak benar, selalu yaitu memuliakan Allah SWT. Kalau kita lihat keadaan sekarang berbagai macam muncul, lihat di media itu macam-macam lah aliran-aliran itu yang timbul, itu yang melaksanakan bukan orang-orang yang biasa, profesor punya ilmu yang banyak tapi bisa sesat, bisa tidak menikmati rahmat Allah itu. Kita lihat di mana, bagaimana di sana di Indramayu, di Zaitun, saya sudah sampai ke sana itu dulu, ke Zaitun itu memang luar biasa. Jadi oleh karena itu, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, kepada siapa saja, itu yang harus kita sabar, harus kita pelajari selanjutnya sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian tentunya
Butuh orang-orang yang sabar itu butuh jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang baik. Karena kita memiliki jiwa di mana Allah memberikan informasi kepada kita bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu mengatakan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadul mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridai, dan diridainya oleh Allah SWT. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ini kalau jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang mulia. Ya, mungkin kalau jiwa-jiwa yang tidak mulia, tentunya Allah akan memasukkannya dia ke dalam neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Mari kita mencari jiwa-jiwa yang mulia ini sehingga kita akan diridai oleh Allah untuk mendapatkan surga Allah. Ini pasti, tidak ada cerita main-main itu nanti di yaumul mahsyar. Pasti. Jadi oleh karena itu kita bagaimana mempersiapkan jiwa kita sekarang ini supaya kita mendapatkan surga Allah di dalam kehidupan ini dengan penuh keadaan yang straight. Kita dengar cerita-cerita saja, pemilihan saja, coba bagaimana dibusukkan, bagaimana difitnah orang-orang yang seharusnya tidak perlu difitnah, tapi difitnah juga. Kita lihat, inilah mereka-mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tidak bermakna, jiwa-jiwa yang tidak baik. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita menggunakan jiwa kita ini sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu perlu kita mengenal diri sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Antara lain, bagaimana kita mengenal diri? Yang pertama adalah ma'rifat, itu dasar mengenal Allah. Ya. Bahwa ma'rifatullah itu merupakan dasar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, akal dan pikiran adalah sumber agama. Jadi akal dan pikiran itu adalah sumber agama. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung bagaimana mengenal diri, seperti kata ulama itu, para ulama, man arafa nafsa maka arafa rabbah. Barang siapa manusia yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal sang penciptanya. Anak itu soro, bagaimana itu Tuhan? Yang buat aja, nggak kenal dirinya. Jadi kalau kita kenal dirinya, pasti kita akan mengenal sang pencipta. Jadi kalau kita mengenal sang pencipta, tentu kita tidak bermacam-macam di dalam kehidupan, bermuamalah, berhubungan dengan orang lain, tidak menipu, tidak menjelek-jelekkan orang, fitnah segala macam timbul. Kalau kita mengenal Allah, karena Allah itu akan memberikan ganjaran kepada kita semua nanti. Karena akal dan pikiran itu adalah merupakan sumber agama kita. Kemudian cinta, dasar kehidupan. Di kehidupannya harus kita cintai. Rindu adalah kepada Allah, itu adalah merupakan kedamaian. Kemudian berzikir kepada Allah adalah bahwa itu merupakan kawan dekatku. Zikir kepada Allah merupakan kawan dekatku. Kemudian rindu adalah
keadaanku, kemudian berzikir adalah karena memang Allah dekat dengan kita. Kemudian keteguhan adalah pembendaharaanku, yaitu keteguhan, keteguhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi itu merupakan pengalaman kita. Kemudian duka itu adalah kawanku. Memang ada itu dalam kehidupan duka kita. Namun demikian itu merupakan kawan. Kemudian ilmu adalah itu adalah senjataku, ilmu pengetahuan. Di ilmu apa saja yang kita miliki. Hanya kita duduk saja secara beretika 15 menit, 10 menit di mana-mana. Kita duduk saja. Tentu ini akan mendapatkan senjata bagi kita untuk kita berbuat. Bagaimana kita lihat kampung-kampung kita berbuat. Kita jauh orang lain. Jadi Jawa benar ke lain ya. Waktu saya dulu pergi 99 pergi ke Arab itu ada jamaah. Itu dikatakan di sana di Mekah itu apa dikatakan? Yang mutajibnya membunuh dan baca. Bukan. Jadi rupanya tidak pinggaya apa dengan cerita itu ini tanah haram. Tahu-tahu jam 9 malam Isya. Pulang anak mau dah pulang kama. Lantai 7 muak-muak inan, tapi bawa belah melak. Jadi waktu itu bahagian yang spiritual itu Pak Ismail Ibrahim. Pak Ismail yang coba lihat tu. Itu kita punya jamaah. Bawa ini. Pak Ismail kejap je kena ngomong dia. Hai Bapak, dijak aja Masjidil Haram. Ya semayang orang yang pun Allah dan dosa Allah. Nama kapan? Rupanya kami itu pula misalnya orang sana pulang. Waktu pulang dari situ nggak pernah kita nggak perlu kasih tahu bunyi kamar pada. Waktu dibuka istrinya tidur terus itu. Luar biasanya memang di sana. Kalau kita sudah ke Arab, kita mungkin sudah tahu. Yang lebih baik saya tahun ini saya pergi mulut dijaga, ya, ngomong macam-macam. Arab Saudi. Pengalaman saya tahun 99. Kemudian ada satu lagi orang kita juga sini, Toki besar. Beliau itu rupanya mulai turun dari Jeddah, jadi mencret, turun dari Jeddah sampai ke Madinah mencret. Al-Ma'in sudah susah, nggak bisa dijalankan. Jadi rupanya sampai ke balik lagi ke Mekah. Mencret terus. Di Mekah juga, ya selama di hotel itu mencret juga. Jadi Pak Dr. Amir Andani itu yang dari biru itu, bagaimana Pak jadi bagaimana apa yang harus kita buat ini kalau untuk diimpus saja nggak ada artinya. Akhirnya disuntik, saya yang suntik. Jadi karena kita suntik 2 kali. Jadi waktu kita buka ini banyak batu yang najimat, hitam. Nah, jadi jangan ada jimat di pinggang tu. Kiri mencret. Jadi rupanya inilah saya pun terkejut itu waktu ngomong itu ya. Kejut. Inilah yang menyebabkan toke ini mencret. Oh, ini sama ini di sini. Bagaimana? Mana yang buat? Sambil dia potong masukkan ke dalam besi. Tapi itu kira-kira satu jam yang sudah makan, sudah tidak perlu diikut lagi, tidak kuat ya, tidak bisa sholat. Biasa. Jadi nyata di Arab Saudi. Kenapa kita nggak ikut Arab Saudi gitu loh? Karena Rasul Allah kan diturun di sana, Quran, Nabi Muhammad di sana diturunkan, dan di sana sumbernya kita berbuat ibadah kepada Allah itu asli. Jadi oleh karena itu sekali lagi barangkali perlu kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita nanti kalau memang keluarga kita mungkin ke Arab Saudi,
Saya makcik saya ni kalau pergi kemarin, saya amanahkan. Nah mulut makcik saya itu juga bebek juga, ada orang sudah tua. Jangan macam-macam, diam saja, ikuti saja. Kalau tak tahu tanya, ada anunya. Kemudian memahami diri adalah pekerjaan. Kita mengenal diri kita sendiri tadi. Kalau memahami kita sendiri tentunya, kalau nggak ada ilmu kita bertanya, kita ikuti kajian-kajian. Karena memang ilmu ini semua butuh, semua butuh dalam kehidupan ini. Bukan ikut-ikut macam. Aku pun sesuai dengan Rasulullah, dengan sahabat, dengan para pencinta hadis Rasulullah SAW. Kita pun kerjakan, kita berbuat ibadah kepada Allah SWT. Kemudian kejujuran itu adalah perantaraanku, katanya. Jujur. Gimana orang supaya bisa jujur? Sekarang kita lihat, tidak perlu kita tunjuk orangnya. Kita lihat di media itu bagaimana orang korupsi berjuta-juta, tanggung-tanggung korupsi itu. Kita bisa membangun negeri, tapi juga rakyat diperas. Sekarang kita naik tol, bayar. Bagaimana kehidupan kita ini? Allah Alam bisawab. Jadi oleh karena itu sekali lagi ini perlu sebenarnya kejujuran di dalam kehidupan kita, itu merupakan perantaraan kita. Kemudian ketaatan adalah ukuranku. Jadi ukuran kita di dalam kehidupan adalah ketaatan. Seberapa jauh taat kita kepada Allah. Yang laki-laki ini Rasulullah pada saat akhir hayatnya itu dipapah oleh Abu Bakar ke masjid salat berjamaah. Itanya pada nabi raya, tenaga anak, dua anak, motor anak, kereta anak, mayang di luar. Anda jauh jadi berjamaah itu wajib, malah dikatakan bagian para ulama itu wajib berjamaah. Jadi jangan kita salat sendiri. Kalau perempuan tidak dilarang. Jadi oleh karena itu sekali lagi ketaatan adalah ukuran kita itu. Kemudian berjihad adalah perangai dalam apa saja berjihad. Ini coba kita lihat ini berjihad juga ini di tempat-tempat sedekah ini. Kalau sama yang banyak 2.000 pun cukup satu hari. Kalau sebulan sudah berapa? 50.000, 60.000. Kalau sama banyak sekali. Jadi oleh karena itu merupakan jihad yang mengeluarkan dana kita, keluarkan biaya kita untuk merupakan itu adalah berjihad, itu perangai kita. Kemudian hiburan kita itu apa? Adalah sholat. Hiburanku adalah di dalam sholat. Sholat kita dengan Allah tiap hari. Coba bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Ini memang sulit. Ya, sulit. Jadi sholat itu merupakan hiburanku. Lihat bahwa ayat tadi itu yang bukan main kita bahagia. Kita dengar walaupun nggak ada tahu artinya, tapi dengan suara-suara yang dibawa ayat itu kita merupakan damai sekali dalam hati kita. Itu hiburan kita di dalam sholat itu. Kemudian apabila mengikuti pola yang telah ditentukan, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita ini akan dapat menjalankan kehidupan ini dengan mudah, tidak berbelit-belit. Jadi oleh karena itu kalau kita mengikuti Rasulullah, mudah dalam kehidupan ini. Tidak ada stres-stres, tidak perlu stres. Kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Jadi kalau kita ikut aturan Rasulullah, kalau enggak ada Rasulullah, bagaimana dunia ini? Coba kita bayangkan. Ya. Semua dalam kehidupan, cari makan, bekerja, segala hari kita ikut Rasulullah.
Kalau kita nggak ikut Rasulullah, kita jadilah orang-orang yang stres berlebihan. Insya Allah sasaran yang kita inginkan untuk menjadi orang-orang yang mukhlisin dapat dicapai. Insya Allah. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan tugas-tugas kita dalam kehidupan ini. Yang penting kita tahu bahwa kita dalam kehidupan ini pasti ada stres. Stres itu perlu dan stres tidak berlebihan. Pasti kalau kita punya ilmu, kita bisa mengatur stres. Dan bisa kita mengatur dalam kehidupan. Tidak perlu fitnah sana, fitnah sini. Tidak perlu mengatakan orang yang tidak baik. Semua kita itu adalah mukmin bersaudara kita. Nah, jadi oleh karena itu sekali lagi, mari kita berdasarkan tugas hidup kita dalam kehidupan ini. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang baik dan benar. Demikian saya kira secara ringkas ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kepada Allah pun sama manusia saya minta maaf. Sakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.